warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, seperti agenda kita tadi pagi akan ada sosialisasi dari Pak Dwi Yanuar Priambodo. Ini mengenai sosialisasi tentang budaya positif. Jadi untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Dina ya selaku MC ya. Udah ini. Oke, Bapak Ibu, saya berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu ya di sesi kedua ini. Di siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk kita berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi ataupun diseminasi budaya positif ya dalam rangka program guru penggerak yang saya ikuti ya di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat padat ini. Oke ya, langsung aja Bapak Ibu guru ya tentang budaya positif ya. Kalau kita dengar kata budaya positif ya, itu kan terdiri dari dua kata ya, budaya dan juga positif ya. Budaya itu adalah kebiasaan yang biasa kita lakukan ya, sesuatu atau yang biasa kita lakukan. Kemudian positif dalam artian di sini adalah nilai-nilai yang mempunyai artian positif, atau di sini nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid yang disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu tertentu yang bertujuan agar murid berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, dan tentunya adalah sesuai profil pelajar Pancasila ya yang digaungkan oleh pemerintah pada saat ini ya. Nah, nanti dalam pertemuan ini ada beberapa pembahasan utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, jadi di sini sebelumnya saya sampaikan dulu, di sini itu bukan maksud saya untuk menggurui ya ataupun lebih tahu, tidak ya, karena di sini saya yakin Bapak Ibu guru pasti banyak yang lebih tahu dari saya, apalagi Bapak kepala sekolah, mungkin wakil kesiswaan ataupun Bapak Ibu guru yang lain yang sudah pernah mempelajari ya. Jadi di sini sifatnya adalah sharing saja ya. Oke, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma baru ya, yaitu di sini adalah pembelajaran paradigma baru, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, nah di sini ada apa namanya permainan sedikit, bukan permainan ya, kita coba untuk menganalogikan ya. Coba Bapak Ibu dengan pasangannya ya, silahkan apa namanya dengan pasangan sebelahnya ya. Salah satu itu genggam tangannya ya. Tangan sendiri maksudnya ya, dengan tangan sendiri. Nah, pasangan yang satunya itu sebagai lawannya itu diibaratkan membujuk, merayu ataupun memaksa agar si pasangannya ini mau membuka tangannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu ya. Itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat berharga. Ya, nilainya itu sangat tinggi ya bagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lawannya itu membujuk, silakan dibujuk dengan cara apapun ya, memaksa juga boleh ya, bagaimanapun caranya agar bisa membuka atau mempengaruhi agar Bapak Ibu lawannya itu membuka tangannya. Oke? Coba ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan coba Bapak Ibu. Iya, sekarang. Nah, lawannya itu mempengaruhi. Yuk. Oke. Coba dipengaruhi dengan cara apapun. Bisa dengan memberikan uang ataupun memaksa ya, misalnya, atau memberikan hadiah ya. Nah. Ya, dikit-dikitin itu kan ya dipaksa dikit ya. Oke ya. Oke. Oke, gimana? Berhasil nggak? Enggak ya? Oke. Oke, ada mempan ya. Oke, nah
Di sini apakah ada yang membuka genggaman tangan dari Bapak Ibu, ada enggak? Enggak ada ya. Jadi tetap ya berpegang teguh pada pendiriannya ya. Kemudian yang kedua, apakah ada yang tetap menutup genggaman tangannya? Iya ya. Nah, di sini kita simpulkan jadi yang memegang kontrol atas diri kita itu siapa? Ya, diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam itu tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain ya. Oke, nah di sini nanti ada kaitannya dengan miskonsepsi dari makna kontrol. Yang pertama adalah guru mengontrol murid ya. Nah, di sini adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ya. Jikapun murid itu mau melakukan sesuatu yang kita inginkan ya, berarti murid tersebut membiarkannya atau mengizinkannya dirinya untuk dikontrol. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Itu adalah miskonsepsi atau kekeliruan ya. Misalkan kita seakan-akan misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita mengucapkan kamu membuat Bapak kecewa. Bapak itu udah kasih kepercayaan ke kamu, tapi kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah, itu akan menjadikan anak tersebut itu menjadi merasa bersalah. Efeknya adalah anak tersebut akan tumbuh menjadi identitas yang gagal atau down. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah miskonsepsi makna kontrol. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan perubahan paradigma ya, stimulus respon berdasarkan teori kontrol dari penelitian Dr. William Glasser tahun 1984 ya. Nah, stimulus respon tentang dunia berubah ke teori kontrol tentang dunia ya. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita sudah harus berpandangan lain, yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Setiap orang pasti akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, gampangnya adalah sukses ya, kata sukses. Menurut si A, menurut si B, definisi dari kata sukses atau indikator-indikator dia itu mencapai kata sukses pasti berbeda ya, itu pasti berbeda. Coba Bu Eka ya. Bu Eka, menurut Bu Eka itu sukses itu yang seperti apa? Oh, saya sudah sukses. Melakukan sesuatu. Keberhasilan? Melakukan sesuatu yang diinginkan. Keberhasilan melakukan sesuatu yang diinginkan. Oke, kalau menurut Pak Asep, definisi kata sukses menurut Pak Asep apa? Sukses itu ketika kita berhasil mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Ya, contohnya? Sukses. Ya, contohnya misalnya kalau kita bermain bola, ya, kita sukses ketika ya, kita menjadi juara. Ya, oke ya. Sukses adalah berhasil melakukan sesuatu tujuan kita ya. Itu adalah definisi kata sukses. Jadi berbeda-beda ya. Nah, kalau di kehidupan real ya, di realisasinya mungkin bisa jadi orang tersebut merasa sukses kalau mempunyai rumah yang besar. Kalau anak-anaknya itu istilahnya tumbuh secara ekonomi itu berkecukupan, atau dia mempunyai rumah yang ada kolam renangnya, atau dia mempunyai anak banyak ya. Itu adalah beberapa contoh definisi kata sukses, dan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita untuk diterima oleh orang lain, itu tidak bisa. Jadi kita yang harus mencoba untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Misalkan kita ada di posisinya siswa itu, bagaimana sih perasaannya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi yang benar adalah semua perilaku
itu memiliki tujuan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita atau saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori stimulus respon, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam teori stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol ada model berpikir menang-menang atau ada istilah win-win solution ya. Terkadang ketika kita ada siswa misalkan atau murid kita ya melakukan pelanggaran, nanti kita hukum, dia mau. Terkadang ada rasa kita itu menang. Tetapi di sini kalau dalam teori kontrol tentang dunia, kita itu berpikir menang-menang atau win-win solution, mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh murid ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah disiplin positif, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Jadi kalau misalkan disiplin disuruh kamu harus disiplin nih, bangunnya harus pagi ya. Pada awalnya kan kita pasti akan merasa tidak nyaman karena butuh penyesuaian ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman ya, yaitu untuk menimbulkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik dari dalam. Jadi ketika dia dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain, maka dia akan bersikap sama. Tentunya adalah bersikap yang positif ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia ya. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ternyata kita semua itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup ya. Bagaimana kita harus bisa survive ya, bertahan hidup. Yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan juga kesehatan. Kemudian ada kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika kita di sekolah ada murid kita yang melakukan pelanggaran atau berperilaku yang kurang baik, dimungkinkan dia itu sedang mencoba untuk memenuhi salah satu kebutuhannya atau ada kebutuhannya, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang paling banyak itu adalah siswa kita yang ngantukan ya, yang gampang ngantuk ya. Nah, rupanya kenapa banyak murid-murid kita atau siswa kita yang ngantuk? Rupanya adalah ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, yaitu adalah istirahat. Kenapa mereka istirahatnya kurang? Malamnya itu begadang. Begadangnya ngapain? Macam-macam, tapi mayoritas itu main game ya, kemudian nongkrong nggak jelas ya. Itu adalah mayoritas yang dilakukan oleh murid-murid kita. Berarti ketika dia di sekolah, maka dia akan ngantuk karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Kemudian ada rasa sayang dan rasa diterima ya. Contohnya ketika dibagi kelompok ya, biasanya kan kita membagi kelompok ya dalam pembelajaran ya. Dibagi kelompok, ada satu kelompok misalkan 5 orang. Nah, nanti dalam kelompok tersebut ada didapati 1 orang yang tidak ikut bekerja atau pasif ya. Nah, berdasarkan teori ini kita tidak boleh langsung mengejudge anak itu malas, walaupun memang ada potensi anak tersebut itu malas, tapi kita identifikasi terlebih dahulu nih penyebab anak itu tidak berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Nah, bisa jadi anggota dalam satu kelompok tersebut itu tidak akrab dengan siswa tersebut, salah satu siswa tersebut, sehingga siswa tersebut merasa sungkan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lainnya sehingga dia terlihat pasif dalam anggota kelompoknya. Itu adalah beberapa contohnya. Kemudian ada penguasaan atau harga diri, diakui, dihormati, memimpin, berprestasi dan didengar ya. Terkadang kalau kita di kelas ya,
kalau kita di kelas nanti ngelempar pertanyaan, nanti yang jawab ada anak-anak itu saja. Nah, anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, yaitu ingin didengar, ingin diterima, ya, dihormati, dipimpin, ingin menunjukkan rasa keakuannya. Aku ternyata bisa, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ada yang namanya kebebasan dan juga kesenangan. Nah, di kesenangan ini ketika anak itu uring-uringan di kelas, mungkin ada kebutuhan kesenangannya yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai guru bisa menciptakan model-model pembelajaran yang memang menarik dan juga menyenangkan, ya. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ya. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Ada tiga elemen utama motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Di sini indikatornya adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi individu tersebut itu akan punya pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan hal tersebut? Apakah saya dapat imbalan, ya? Nah, kemudian yang dua ini adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini adalah tumbuh motivasi dari dalam dirinya, ya, bukan dari luar lagi, ya. Oke, nah di sini ada beberapa statement atau pernyataan tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah murid diminta lari keliling lapangan 10 kali karena terlambat masuk kelas. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Tergantung kesepakatan di awal, ya. Oke, jadi apa jawabannya nih? Bisa ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab tergantung kesepakatan di awal. Apa? Hukuman, ya. Oke, kita simpen dulu. Sepatu disita karena menggunakan sepatu berwarna selain hitam. Diambil dulu nih. Apa? Konsekuensi, ya. Kemudian berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya. Kemudian rambut dipangkas oleh guru karena model rambut tidak sesuai peraturan sekolah, ya. Tentunya kalau ini diterapkan, biasanya di sekolah kita pasti ada peringatan terlebih dahulu, ya, tidak sekonyong-konyong langsung dipotong, ya, rambutnya, ya. Oke, jadi di sini kan sudah tahu, ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Oke, coba Pak Apri, kira-kira hukuman itu kan udah tahu nih. Poin pertama betul tadi itu adalah hukuman. Poin kedua adalah konsekuensi. Poin ketiga itu adalah hukuman. Poin keempat adalah konsekuensi. Nah, kira-kira yang menjadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa, Pak Apri? Kalau konsekuensi itu jelas aturannya. Jelas aturannya, ya. Lebih ke arah subjektif guru, ya. Oke, ada pendapat lain enggak? Ada pendapat lain enggak? Bu Imut mungkin? Kalau konsekuensi menurut saya itu berdasarkan kesepakatan. Di awal pembelajaran sudah ada peringatan lah dari guru, terus juga disepakati oleh kelas bahwa jika ada yang melanggar hal-hal tertentu dan juga keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan guru mampelnya, harus berani terima konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu pelanggaran terhadap aturan. Pelanggaran terhadap aturan, ya. Ya, oke, ya, kita tabung dulu, ya, jawabannya, ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kita lihat siswa terlambat, oh langsung lari aja, ya, biar cepat, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dipanggil, itu mereka tidak tahu akan mendapatkan sanksi apa, ya, karena itu adalah spontanitas dari guru yang menemui pelanggaran tersebut. Kemudian bersifat satu arah, ya. Kemudian berupa hukuman
fisik maupun psikis ya. Bisa juga itu fisik kita suruh lari ataupun kita marahin, yaitu berupa verbal ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi ya. Terencana dan disepakati tadi betul Bu Imut ya, sesuai peraturan. Kemudian tetapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Contohnya adalah ketika sepatunya diambil kan murid itu tidak nyaman ya, tetap ya mereka harus nyeker ya. Misalkan selama di sekolah itu nggak bersepatu kan mereka pasti malu ya, apalagi kalau perempuan ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini ada yang lebih ideal sebenarnya ya menurut teori yang ada di sini ya, yaitu adalah restitusi ya. Di sini itu kita sama-sama belajar ya, bukan berarti saya lebih tahu, itu bukan ya, tetapi kita sharing saja tentang pembaruan-pembaruan di dalam dunia pendidikan ya. Itu di sini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ditanyalah siswanya, kita ada komunikasi atau interaksi dengan murid kita ya atas kesalahannya, dan kita melakukan stimulus agar siswa tersebut itu dapat menemukan solusi dari kesalahan apa yang dia lakukan ya. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Oke, silakan Bapak Ibu guru baca dulu ya, kemudian dibaca dulu, tentukan kira-kira mana nih posisi kontrol guru yang paling ideal yang diterapkan kepada murid-murid kita. Yang di bawah adalah pernyataan pertanyaan-pertanyaan mengenai posisi kontrol guru tersebut ya. Teman ya. Manajer. Manajer lah. Oke, sudah ya. Oke. Nah, kira-kira yang paling ideal ya posisi guru, posisi kontrol guru terhadap siswa atau murid, kira-kira yang mana, ada yang bisa memberikan pendapat enggak serta alasannya? Kenapa posisi A nih atau posisi B nih? Silakan. Ada enggak Bapak Ibu? Oke, Bu Eka silakan. Ya, coba. Menurut saya, Iya, menurut saya idealnya itu di posisi manajer. Ya. Kenapa? Karena di situ ada katakan apakah kamu tahu kesalahan kamu. Nah, kita memberikan balik ke dia, mengoreksi diri dia sendiri apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Nah, sebenarnya misalnya dia terlambat, dia yang tahu kondisi kenapa dia terlambat. Sehingga dia harusnya dia bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dia alami gitu. Karena kalau kita misalnya kita yang menentukan, belum tentu keputusan kita tepat untuk diterima dengan kondisi dia. Oke ya. Oke ya. Terima kasih Bu Eka ya. Oke, tepuk tangan untuk pendapatnya Bu Eka ya. Oke. Ada pendapat lain enggak? Ada. Oke, Pak Yoli silakan. Ya, kalau menurut saya posisi kontrol itu kelima itu kalau ideal bisa dikatakan ideal ketika bertemu dengan situasi dan kondisi yang ideal juga. Artinya semua posisi ini bisa saja efektif dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, tapi idealnya memang kalau kita sebagai guru yang mengikuti budaya positif ini, kita mengambil 3 yang terakhir, teman, pemantau atau manajer, karena ini sifatnya netral, bahkan cenderung positif relasinya terhadap siswa. Nah, kita harus belajar mengurangi yang 2 itu, menghukum dan membuat rasa bersalah, walaupun di beberapa kasus dan situasi tadi Perlu, itu ya. masih harus diperlukan. Ya. Gitu. Kalau saya sih tadi 3 itu yang ideal baiknya, karena itu juga relasi dengan siswa yang sifatnya netral dan positif, itu yang harus sering kita praktekkan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yoli ya. Oke. Satu lagi,
ada lagi yang mau berpendapat? Pak Hendro mungkin? Silakan. Posisi kontrol guru. Semuanya bisa. Yang paling ideal menurut Pak Hendro? Saya ideal semua. Saya bisa semuanya masalahnya. Iya, kita bisa semuanya, tapi kira-kira yang paling ideal nih ketika diterapkan kepada siswa? Secara itu ada manajer. Manajer ya? Karena dia bisa ngontrol semuanya. Bisa Ah. jadi pengumum, bisa jadi teman. Oke, oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hendro ya. Oke ya. Jadi sebenarnya ya, menurut budaya positif betul tadi ya, itu adalah sebenarnya yang paling ideal itu adalah manajer ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Eka ya. Jadi kita bertanya dulu nih alasannya anak tersebut melakukan pelanggaran, kemudian kita memberikan stimulus bagaimana siswa atau murid tersebut itu untuk mencari solusi atas permasalahannya. Tetapi betul juga tadi yang dikatakan oleh Pak Yoli maupun Pak Hendro ya, itu adalah tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan ya. Tetapi alangkah baiknya adalah meminimalisir yang dua tadi ya, penghukum dan juga pembuat rasa bersalah ya. Karena dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, jika intensitasnya terlalu sering, maka itu akan membuat anak tersebut menjadi anak yang minder ataupun anak tersebut menuju ke dalam identitas gagal ya. Tetapi untuk teman dan pemantau serta manajer ya, itu memiliki kesamaan, yaitu akan membentuk anak menjadi identitas yang berhasil. Tetapi untuk teman dan pemantau itu untuk motivasinya yang timbul adalah masih dari luar ya, ekstrinsiknya ya, sama dengan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan manajer itu akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak atau murid tersebut ya. Oke, kita lanjut, yaitu adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Kita memakai motor ya, ada peraturan kita diwajibkan untuk menggunakan helm ya. Kira-kira Bapak Ibu pakai helm enggak? Pakai ya. Kira-kira alasannya apa? Takut demi keselamatan ya? Bukan karena takut ada polisi ya. Berarti motivasi yang timbul dari Bapak Ibu itu sudah motivasi intrinsik ya. Itu berarti sudah hebat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada lampu merah ya, kan berhenti enggak? Berhenti. Alasannya apa kira-kira? Kenapa nggak lurus aja? Misalkan itu lagi sepi, misalkan itu malam-malam terus, misalkan di Pembalong ini ada lampu merah nih, perempatan nih, kan jalannya sepi ya. Itu kan kira-kira berhenti nggak Bapak Ibu? Terus ya. Belok kiri kan nggak boleh langsung. Iya. Pas lagi sepi ya terus aja. Terus saja ya. Jadi berhentinya itu karena takut ada CCTV-nya, lampu lalu lintasnya, atau kita takut terjadi kecelakaan ya, atau keselamatan atau kecelakaan ya, bukan karena lampu lalu lintasnya ada CCTV ya. Sekarang kan sudah ada CCTV-nya ya, jadi bisa terekam ya. Oke, jadi motivasi yang timbul itu sudah dari dalam ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas, ada beberapa ciri-cirinya, yaitu lebih abstrak daripada peraturan kelas, disepakati bersama, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya ya. Dan juga satu lagi yaitu betul tadi itu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi diminimalisir untuk tidak menggunakan kata tidak ataupun kata jangan ya, itu diminimalisir dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah beberapa contohnya, itu bekerja sama, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, semangat dalam belajar, kursi di depan diisi terlebih dahulu jika pembelajaran, berkomitmen mengerjakan tugas, dan berdoa di awal dan akhir pembelajaran ya. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi ya, atau tentang restitusi, yaitu di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka serta menemukan solusi atas permasalahan yang mereka
alami. Ada 3 tahap utama ya dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Di sini bertujuan adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi pribadi yang positif terhadap dirinya, dan kesalahan yang dilakukan merupakan bagian dari pembelajaran ya. Ada beberapa statement atau pernyataan ya dalam tahap ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita tidak tertarik dengan masalah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah salah satu tahap dalam menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi, tahap pertamanya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya, yaitu setiap perilaku bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, setiap perilaku anak didik kita atau murid kita pasti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah beberapa pernyataan dalam segitiga restitusi ya, di dalam tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial sehingga akan muncul motivasi intrinsik atau kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah beberapa contoh dari tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas ya. Oke, kesimpulannya adalah di sini budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak kita agar memiliki karakter yang kuat ya. Untuk mewujudkan ini, diharapkan seluruh warga sekolah menerapkan nilai positif yang disepakati. Kemudian jika ada kondisi di mana murid berperilaku tidak baik atau melanggar kesepakatan bersama, perlu dijalankan yang namanya pendekatan restitusi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya di sini. Sekali lagi saya di sini tidak menggurui ya. Kita di sini sharing karena di sini pasti ada Bapak Ibu yang lebih berpengalaman dari saya. Mungkin di sini kita hanya berbagi saja ya tentang ketika ada info pembaruan-pembaruan dalam bidang pendidikan. Oke, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk materi budaya positif ini. Oke, silakan Pak Yoli. Untuk pertanyaan Pak Yanma Ya. untuk sesinya. Terima kasih sebelumnya atas diseminasinya, materinya kembali disegarkan lagi bagi saya pribadi juga. Pertanyaan saya, menurut Pak Yanwar, langkah konkret yang bisa dilakukan di SMA 1 Mombalong dalam upaya membangun budaya positif ini kira-kira terdekat dan termudahnya apa? Oke, yang paling gampang yang pertama ya, ketika ada suatu kebijakan ya, menurut saya pribadi ya, itu pasti harus ada persetujuan dari kepala sekolah terlebih dahulu ya. Jadi kita misalkan dalam rapat ya, kita rumuskan dulu nih langkah-langkah konkret tersebut ya. Kemudian setelah ada nih langkah-langkah konkret yang telah kita sepakati, kemudian kita usulkan atau komunikasikan dengan kepala sekolah selaku penentu kebijakan. Nah, di sini nanti dari kepala sekolah akan memberikan instruksi kepada Bapak Ibu guru di sekolah untuk melakukan penerapan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai atau budaya-budaya positif di sekolah. Itu menurut saya, Pak Yoli. Oke, ada lagi Bapak Ibu guru? Oke, jika tidak ada, itu saja ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Belum ditutup ya?
Baiklah, terima kasih Pak Dwi Yanuar Priambodo untuk materinya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa kita aplikasikan bersama-sama di SMA kita tercinta ini. Oke, untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk menutup acara hari ini ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.